Cuman secara model emang lebih eksotis Fairlady kalau menurut saya. Kalau menurut teman-teman ya nggak apa-apa, nanti boleh masukkan di kolom komentar. Ini tarikannya sih, tarikannya yang enak, nggak ngelek. Ini mobil Nissan Fairlady Z tahun 2010. Nah, Fairlady Z sendiri di luar, kalau untuk yang pasar Amerika dia namanya 370Z, tapi kalau yang pasar Jepang dia namanya Fairlady Z. Mesin mobil ini memakai kode bodi FQ37VHR. Nah, VHR sendiri artinya very high rev. Kalau di mesin mobil 37VHR ini dia ada rev system namanya rev matching. Jadi tiap turunin gigi pakai ini triptoniknya, RPM-nya bisa naik sendiri menyesuaikan mesinnya. Kalau mesin ini kalau dibilang besar ya udah cukup lah, tapi bukan yang besar banget. Soalnya dia naturally aspirated, jadi kalau apa ya, kayak kalau di tuning refresh gitu dia nambahnya nggak mungkin banyak sebanyak mobil-mobil turbo sih. Cuman apa ya, raungan mesin 6 silindernya sih enak banget mobil ini. Kalau ini 1 liter cuman buat sekitar 3,5 km sih ini. Soalnya cc-nya sendiri kan 3.700 ya kalau ini. Jadi ya pasti agak boros kalau buat ditarik-tarikin lah. Mesinnya sendiri sih saya lebih suka dimodifikasi light mode, itu kecil-kecilan, karena kalau ngubah internal biasanya terlalu beresiko. Mesinnya sendiri pakai suction kit mereknya HKS, header pakai Central 20, dia kayak udah biasa bikin untuk tuningannya Fairlady gitu. Lalu downpipe-nya pakai Cobra, catback-nya pakai Fujitsu. Saya juga menambahin sistem pendinginan oil cooler pakai merek Mishimoto. Dari performanya sendiri saya sempurnakan lagi menggunakan refresh, yaitu jadi kayak ECU-nya di set ulang supaya lebih performanya lebih maksimal. Jujur sih, waktu beli mobil ini ownernya sebelumnya udah ngasih spek velg fitmentnya seperti ini, dan ini dari pertama lihat juga udah manis banget, makanya nggak diganti-ganti sih. Kalau kaki-kaki sih saya coilover dengan merek Ten Flex Z. Dia bisa disetting tinggi rendah sama soft heart-nya. Kalau saya sih tetap lebih nyaman ke coilover ya. Kenapa ya? Kalau Airsus sih kemarin temen juga ada yang nyoba, itu mungkin dia lebih cocok kalau buat fashion, tapi kalau buat performa kelihatannya tetap coilover sih paling bagus. Kalau menurut saya itu. Lalu untuk pengereman saya pakai GBK EPI Racing Radical. Depan 370 rotornya, yang belakang 360. Depan 6 pot, belakang 4 pot. EPI Racing Radical ini itu dari lepasan dari BMW 340i. Nah, itu paling saya rubah hub tengahnya sama bikin bracket aja sih kalau untuk PPK-nya. Jadi hub tengahnya kan beda, sama ngerubah PCD-nya. Kalau BMW kan PCD-nya beda sama ini 5114, makanya kan dirubah ke itu, lalu bikin dudukan bracketnya sendiri depan belakangnya.
lebih pede sih kalau ngebawa kenceng. Terus kadang morning run sama temen kan lebih berasa, kalau buat tempel-tempel agak lebih pede lah daripada kalau yang standarnya. Paling kaki itu sih, itu biar memaksimalkan pengereman dan handlingnya juga. Kalau sektor interior, saya ganti setirnya pakai Kenstel, di retrim pakai Alcantara. Terus dashboard saya retrim semua pakai Alcantara. Ini engine start saya pakai yang Nismo yang terbaru 2020 ini. Part-part karbonnya saya ambil langsung dari Jepang sih, beli dari Jepang semua, langsung semua, biar lebih rapi sih. Fairlady yang masuk Indo ini ada 2. Nah, yang versi biasa sama Nismo S-Tune. Nah, semua Nismo S-Tune itu yang masuk Indo, dia joknya warna orange seperti ini. Kalau yang biasa ada yang warnanya abu, ada yang hitam. Tapi yang Nismo S-Tune, dia joknya sama door trim orange semua. Fairlady itu yang masuk Indo ada 2 versi. Satu yang versi Jepang, satu yang versi UK. Yang UK dia speedometernya bisa kelihatan di 280. Kalau yang punya saya ini 180 ya. Nah, cuman secara kilometer emang segitu. Cuman mobil saya kan udah di refresh, limiternya dibuka. Ini saya pernah lari 180 lebih, udah 200-an mungkin. Di speedometer nggak nambah, tapi kecepatan sih nambah. Jadi nggak tahu itu sampai berapa. Yang pasti udah 200 lebih sih. Part Orinismo, aku kadang belinya itu di website yang namanya japanparts.com. Itu biasanya itu ada sih buat mobil apa aja, banyak kan ada di situ, japanparts.com. Apa ya, Vivid Racing itu kan banyak sih website gitu. Jarang yang nyetok part aftermarketnya buat ini sih. Kalau di Indo jarang, semuanya biasanya masukin sendiri sih, dari luar semua. Biasanya kalau pesen ya kadang 1-3 bulanan lah masukinnya ke Indonesia. Kalau mobil ini menurut saya ya ada kelebihan sama kekurangannya. Kekurangannya sih selama saya pakai ini, dulu waktu ngeran awal-awal itu dia temperatur olinya cepet panas. Nah, tapi setelah saya ganti oil cooler itu udah nggak pernah sama sekali, jadi jauh banget. Jadi kalau beli mobil ini, kalau menurut saya harus dipasangin oil cooler, itu satu. Kalau kelemahannya mungkin itu aja sih ya. Kalau kelebihannya, nah ini mobil kan cc-nya besar, 3700, naturally aspirated. Nah, dia kalau untuk tarikan, dia emang tenaganya instan sih kalau dibanding yang mobil-mobil turbo kayak Subaru STI. Dia kan masih ada ngeleknya. Nah, ini mungkin menang di tarikannya ya. Dia tenaganya langsung keluar jauh kalau sama STI. Menurut saya loh itu. Kalau dari mobil ini sih paling kedepannya cuman saya nambah kayak pemanis kayak ini, brace barnya saya ganti pakai R1 Titan. Terus kalau ntar ada browsing ada yang kelihatannya menarik sih, boleh nanti saya ganti juga. Sementara itu sih paling. Mobil ini kalau di OLX sih rata-rata orang buka di kepala 9 sampai 1 kecil ya, 1M kecil. Nah, saya waktu itu ngambil di 2019 itu 1M kecil sih. Terus untuk pajaknya sendiri sekitar tahun lalu 19,5, kelihatannya tahun ini 18-an juta ya kelihatannya, sekitar segituan.